Saya persilakan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya, khususnya kelas 12 MIPA 1 dan MIPA 2, pada kesempatan hari ini, hari Senin 9 Agustus 2021, mengawali kegiatan pada minggu kedua ini. Semoga anak-anakku semuanya, keluarganya semua diberi kesehatan dan selalu disehatkan, ya, dan juga semangat tetap kita belajar mengawali kegiatan ini. Mari kita bersama-sama untuk belajar 45 menit ke depan, ya, sedikit saja ini. Oke ya. Anak-anakku, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin, mungkin anak-anakku, mungkin ya, ini mungkin dan pasti, sebenarnya pasti anak-anakku tidak mungkin, ya, tidak kata mungkin itu masih iya atau tidak, pasti anak-anakku semua, apalagi yang kelihatan ceria-ceria di sini, anak-anakku pasti sudah membaca dan memahami tentang kaidah penulisan surat lamaran kerja, ya, seperti itu. Lah, karena besok itu libur katanya, kalau melihat tanggalan kan tanggal merah, ya, tapi libur atau tidak libur karena itu jadwal anak-anakku. Jadi nanti praktiknya di hari Senin lagi. Jadi nanti anak-anakku ini pemahaman dulu, bagaimana, coba tanya jawab dulu, mana yang belum dan mana yang sudah kita pahami. Mari, supaya nanti begitu kita melaksanakan prakteknya sudah mengerti, gitu ya. Tapi kalau kita hanya menulis saja tidak ngerti dasarnya, beda. Maka dari itu dasar yang sudah saya berikan, baik video, baik lewat buku elektronik, anak-anakku pasti sudah kita baca. Pasti, bukan mungkin saja, pasti sudah kita baca. Mari kita awali dengan diskusi ini. Saya persilahkan ada beberapa untuk bertanya, ya, bertanya tentang surat menyurat, yang khususnya kemarin ada 5 surat itu yang harus kita 5 bagian, ya, 5 bagian yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami, ya. Dan juga tadi anak-anakku awalnya tadi juga sudah saya beri motivasi, ya, kita harus bekerja keras, kita harus berjuang, ya, demi kesuksesan itu, ya. Ini anak-anak juga ini merupakan perjuangan, ya, perjuangan anak-anakku tiap pagi, tiap mengikuti meet seperti ini atau belajar ini merupakan suatu perjuangan untuk menggapai kesuksesan di kelak nanti, ya. Oke, saya persilakan, tidak panjang lebar supaya waktunya nanti bisa bermanfaat, ya, untuk kegiatan diskusi ini, ya. Saya persilakan. Sudah punya catatan pasti. Angkat tangan, saya catat, ya. Saya persilakan nanti supaya saya bisa menjelaskan. Ya, buka mic-nya, buka mikrofonnya. Mikrofonnya kita buka. Pak mau tanya. Saya persilakan. Pak, ya, mau tanya. Nadia. Kenapa di surat lamaran? Najwa, ya. Kenapa di surat lamaran kerja tuh penulisan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan, alamat, sama nomor telepon itu huruf awalnya huruf kecil, seharusnya untuk di awal kalimat tuh kan huruf besar, Pak. Kenapa di situ huruf kecil? Oh, penulis. Oke, begini. Najwa, ini nanti ada sistem penulisannya.
Kalau di buku elektronik memang tulisannya seperti itu, tapi sebenarnya penulisan surat lamaran kerja itu ditulis tangan di kertas folio dengan menggunakan huruf kapital. Ini secara teknis belum, ya. Nanti ditulis di ada folio bergaris seperti ini, ya. Anak-anak nanti akan praktek menyiapkan folio bergaris seperti ini. Jadi bukan ketikan. Ya, seperti yang kita lihat di sini ya, aturan penulisan surat saya share dulu ya. Ini berhubungan dengan materi yang ditanyakan Najwa. Di sini akan saya jelaskan juga. Kalau memang di tulisan di mana itu di buku elektronik memang tulisannya itu ketikan ya, ketikan. Nanti kita akan melihat coba seharusnya seperti ini. Lah kita melihat dari sini juga nanti ada contohnya juga. Lah ini anak-anak yang akan kita pelajari ya, nanti ada pengertian, isi dan sebagainya lah yang ditanyakan oleh Najwa tadi. Lah seakan saya bukakan di sini. Oh bentar. Oh belum ya, belum kelihatan ya. Oke, maaf belum kelihatan. Ini saya share dulu. Oke. Nah, ini yang akan kita pelajari ini saja anak-anak. Jadi nanti di sini ada pengertian, anak-anak harus tahu ya, harus sudah mengerti apa surat, jenis surat apa, di PowerPoint sudah ada, isinya bagaimana, sistematikanya bagaimana, simpulan dan unsurnya apa saja. Lah yang terakhir nanti di dalam penyusunan surat lamaran kerja. Penyusunan surat lamaran kerja. Ya. Apa, Bu? Masih ini meet masih. Apa? Wah, sudah. Oke, anak-anakku ya, jadi kita nanti yang ditanyakan oleh Najwa tadi di bagian terakhir ini Najwa, ya, teman-temanmu ini pasti paling akhir ini seperti ini, ya, ini. Jadi ada kan di PowerPoint Anda juga ada cara menulis surat lamaran kerja. Nanti yang pertama kita memperhatikan tentang bahasa yang baik dan benar, yang benar dan baik. Bagaimana ya bahasanya, nanti akan yang benar, tidak ambigu dan sebagainya ditanyakan anak-anakku kemarin. Yang kedua, tulislah dengan kalimat singkat padat. Seperti kemarin kan pembukaan tidak panjang lebar, nanti contohnya ada. Karena apa? Juga akan melihat supaya bahasanya itu bahasa yang efektif kalimatnya. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Jadi tidak dibenarkan ketikan seperti contoh yang ada di situ. Nanti anak-anakku menulisnya ditulis dengan tangan sendiri ya, masih ada. Ditulis tangan sendiri menggunakan kertas folio bergaris. Ya. Terus juga jangan lupa juga di sini perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Tidak boleh ada tip X. Nanti tidak boleh ada tip X atau hapusan atau coretan. Karena kalau kita banyak tip X, banyak coretan, ini sudah menunjukkan kepribadian yang menulis. Karena surat itu menunjukkan pribadi seseorang. Ya, tulisannya rapi itu berarti anaknya rajin. Terus miring ke kanan, miring ke kiri, itu sudah kita lihat dari tulisan itu. Selanjutnya secara jelas data diri harus ada semua. Penulisannya ada tadi Najwa ada menyatakan ada nama utama ya, tempat tanggal lahir ya, pendidikan, alamat sekaligus nomor HP. Mengapa nomor HP harus dicantumkan? Karena sewaktu-waktu ada komunikasi. Satu misal ingin panggilan, ingin apa, ada komunikasi di situ ya. Dan diikuti oleh data pendukung. Nanti saya tunjukkan data pendukungnya itu apa ya, seperti ada ijazah, ada sertifikat, ada KTP, ada KK, ada lain pendukung-pendukung yang lain ya. Lampiran sertifikat ini adalah untuk mendukung ya, supaya anak-anak bisa atau dapat diterima di pekerjaan yang diinginkan.
Nah, saya langsung saja saya beri contoh suratnya, nanti akan timbul pertanyaan ya. Nah, coba saya berikan contoh suratnya ya. Contoh suratnya saya berikan contoh dulu. Itu ada di sini, yang kemarin contoh sudah dilihat ya. Contoh sudah dilihat, contohnya saya tunjukkan ini, tapi contoh saya ini masih ketikan. Nanti contoh yang berikutnya akan saya beri yang tulisan tangan. Ya, yang tulisan tangan. Ini contoh. Ini contoh surat lamaran kerja. Nanti ada 2 surat lamaran kerja itu. Bentar. Oke, ini anak-anak ya, kalau kita belajar seperti ini ya, seperti inilah kendalanya. Pelan-pelan, tapi maka dari itu kita ndak bisa kita langsung. Nah, oke ya, kita lihat di sini ada di samping jenis surat lamaran kerja itu. Jenis surat lamaran kerja ya, itu sebenarnya ada 2 anak-anakku, yaitu surat lamaran kerja berdasarkan iklan dan surat lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Perlu dicatat itu. Nanti yang inisiatif sendiri mana, yang iklan yang mana, bedanya hanya di pembukaan. Ya. Nah, coba di sini kita lihat contoh surat lamaran kerja, itu anggap sebagai folio. Nanti saya beri contohnya. Tulisannya seperti itu, tapi ditulis tangan nanti di kertas folio bergaris. Dan folio bergarisnya itu juga harus double ya, harus double seperti ini, double nanti. Yang lipatan itu udah kelihatan, mau saya sorotkan ini karena dipakai untuk presentasi gini. Oke ya, itu sekarang ini kita lihat. Ini adalah unsur-unsur bagian-bagian sistematika penulisan surat lamaran kerja. Kemarin yang satu adalah tanggal. Nanti cara penulisannya nanti tanggal. Tanggal di sini tertulis Tenggarong 9 Agustus 2021. Itu berarti dibuat sekarang. Anda menulisnya sekarang berarti melamarnya. Terus di sini ada perihal. Perihalnya adalah lamaran pekerjaan, bukan lamaran kerja anak-anak ya. Lamaran pekerjaan gitu ya. Lamaran pekerjaan. Lamaran pekerjaan. Oke ya, gitu. Terus lampiran berapa? Ya kita dulu, lampiran kita lihat nanti. Lampiran itu nanti biasanya kan ada ijazah, ada KTP, ya, ada surat kelakuan baik, ada surat dari Depnaker dan sebagainya. Nah, nanti anak-anakku ini akan belajar materi ini, belajar anak-anakku nanti melamar awal. Jadi sebagai orang pelamar awal. Jadi dianggap belum punya pengalaman apa-apa nanti begitu. Terus ini yang pertama yaitu tanggal, yang kedua adalah perihal atau lampiran, yang kedua, unsur yang kedua. Yang ketiga di sini ada alamat. Perhatikan penulisan alamat anak-anakku ya. Yang terhormat, kita tidak dibenarkan, boleh ya, boleh, tapi tidak dibenarkan menulis kepada yang terhormat. Langsung, yang terhormat pimpinan Koperasi Megabakti, bukan yang terhormat Bapak Pimpinan. Itu kesalahannya kemarin kan begitu. Kalau ada sapaan tidak boleh diikuti jabatan. Nah, kalau di sini Anda mengatakan yang terhormat pimpinan Koperasi Megabakti, ya, tidak boleh yang terhormat Bapak Pimpinan Koperasi Megabakti. Jika Anda menulis ada kata bapak atau ibu, dimakan sapaan, harus diikuti nama dulu. Contohnya, pimpinannya ini namanya suatu misal Abdullah gitu. Jadi suatu misal gini, yang terhormat Bapak Abdullah pimpinan Koperasi Megabakti, baru boleh. Ini. Tapi kalau jabatannya tidak boleh ada kata sapaan, bapak, ibu dan sebagainya. Oke ya. Sini alamat jelas, Jalan Pesut 112 Timbo Tenggarong, Kutai Kartanegara. Lah ini nanti anak-anakku, alamat yang dituju ini nanti alamat yang tempat
lowongan kerja yang Anda dapatkan dari koran atau majalah. Nanti semua akan, tapi nanti lebih mudah karena kita tidak tatap muka, mungkin saya tentukan aja lowongan pekerjaannya ini. Kalau waktu tatap muka, anak-anakku masing-masing membawa lowongan pekerjaan yang dari apa itu, dari koran majalah digunting bawa ke sekolah, gitu. Ditulis bersama-sama. Terus ada juga di sini langsung dengan hormat. Dengan hormat ini disebut dengan apa? Disebut dengan salam pembuka. Dengan hormat ini salam pembuka atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sini ada pembuka surat. Ingat pembuka surat. Pembuka surat ini ada 3 hal yang ada di dalam pembuka surat. Paragraf pertama ini pembuka surat ya. Pembuka surat di sini. Setelah membaca iklan yang dimuat harian Kaltim Pos, oh berarti anak-anakku mendapatkan lowongan pekerjaan itu dari Kaltim Pos pada tanggal 10 Agustus 2017. Ya. Kalau 2017 ya tidak mungkin ya, sudah lowongan kerja sudah hilang. Lah ini contohnya gini, contohnya 2000 saya ganti 2021 gitu ya. Jadi baru kemarin. Nah, gini ya. Di sumbernya di Kaltim Pos, tanggalnya tanggal 10 Agustus. 10 Agustus besok ya, Nak. Belum, 10 Agustus besok ya. Nah, ini lowongan kerjaan kalau kita membuatnya sekarang pasti kita buat di sini adalah 01 gitu saja. Agustus berarti tanggal 1 kemarin anak-anak mendapatkan lowongan pekerjaan dari Kaltim Pos yang menyatakan bahwa Koperasi Megabakti memerlukan sekretaris. Nah, ini adalah sebagai tujuan. Jadi harus ada 3 sumber yang dicantumkan di dalam pembukaan. Satu adalah sumbernya Kaltim Pos, tanggalnya, tanggal terbit Kaltim Pos. Yang ketiga sumbernya, tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai sekretaris. Berarti yang Anda lamar ini sekretaris di Koperasi Megabakti. Ada 3 hal yang ada di pembuka itu. Langsung koma, yang bertanda tangan di bawah ini nama. Ya, nama Anda tulis. Nama siapa, tempat tanggal lahir siapa, ya, pendidikan apa, alamat di mana. Nah, di sini ada titik 2 ini. Kalau kita menulis seperti ini, nah, nama ini harus lurus dengan atas. Ini lurus dengan pimpinan. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, dan alamat. Setelah itu tempat tanggal lahir, karena panjang, titik 2-nya mengikuti yang paling panjang supaya kelihatan rapi. Nanti alamatnya anak-anakku semua masing-masing. Bagaimana teknik menulis alamat yang benar nanti akan saya tutorialkan. Oke ya. Terus di sini ini artinya pembukanya di paragraf pertama tadi, nama sampai dengan bawah ini yang namanya isi. Isi itu ada nama, ada tempat, ada pendidikan, ada alamat, dan ada permohonan. Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat diterima sebagai karyawan sesuai lowongan tersebut. Nah, sesuai yang Anda ucapkan di pembukaan tadi. Ini sudah memohon. Nah, setelah itu kita lanjutkan di sini. Ini paragraf lanjutannya. Ganti paragraf. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan, saya ya bukan kami, daftar riwayat hidup, atau disebut dengan apa kemarin? Apa yang bertanya? Riwayat hidup itu sama dengan apa? CV atau kurikulum vitae. Itu daftar riwayat hidup atau data riwayat hidup atau daftar boleh. Terus Anda harus mencantumkan, melampirkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai. Nah, ingat tulisan fotokopi yang benar, kita pahami di situ. Fotokopi itu yang baku, bukan fotokopi, bukan yang lainnya. Tulisan yang benar yang Indonesia kata baku adalah fotokopi digandeng.
kopi biasa. Bukan foto dipisah kopi, lain. Tapi fotokopi digandeng. Kalau fotokopi digandeng itu kalau kita lihat di KUBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu merupakan salinan. Tapi kalau foto strip kopi artinya sudah berbeda lagi. Foto ya foto, kopi ya kopi. Nah, terus setelah itu fotokopi KTP harus kita lampirkan. Lah anak-anakku harus sudah punya KTP, ingin melamar pekerjaan, syaratnya harus punya KTP. Nah, yang keempat yaitu surat keterangan SKCK atau catatan kepolisian, harus. Ya. Artinya ini kalau dulu namanya kelakuan baik. Itu di situ menjelaskan bahwa anak-anakku atau pelamar ini tidak terlibat oleh suatu kriminal. Nah, seharusnya anak-anakku begitu lulus SMA langsung ngurus saja. Tidak untuk kerja tidak apa-apa, ngurus saja. Karena sewaktu-waktu diperlukan nanti gampang. Ya, suatu misal kita tidak melanjutkan kuliah atau urus saja. Ya. Yang kelima yang sangat penting dan juga tidak pernah diperhatikan oleh orang-orang, ini ada surat keterangan pencari kerja dari Depnaker. Saya beri contoh. Najwa sekarang sudah lulus, langsung saja mengurus SKCK, langsung mengurus surat keterangan pencari kerja atau surat kuning itu di Depnaker. Karena untuk surat Depnaker itu begini, contohnya Najwa sekarang punya keahlian menjahit, ya. Langsung tidak mencari lowongan pekerjaan di media atau di mana, tapi secara otomatis inisiatif sendiri Najwa datang ke Depnaker membawa ijazah asli, membawa SKCK, membawa KTP, membawa KK, langsung mendaftar di sana. Pak, saya punya kualifikasi pendidikan keterampilan ini. Saya ingin melamar pekerjaan. Jika nanti ada orang yang minta tenaga saya persilahkan. Bahasanya begitu. Artinya Najwa itu menaruh berkas-berkas itu di Depnaker. Karena orang mencari tenaga kerja itu kebanyakan mintanya di Depnaker. Setelah ada permintaan sesuai dengan yang diinginkan Najwa dipanggil oleh Depnaker. Ini ada lowongan kerja yang Anda inginkan sebagai tukang jahit di perusahaan, gajinya sekian-sekian. Nah, tergantung Najwa oke atau tidak. Kalau oke ya sudah diterima. Tinggal menjalani proses. Tidak lain lagi, lampiran yang keenam adalah pas foto terbaru. Harus. Nah, syarat utama sebagai pelamar pemula ada 6 ini harus ada. Karena kalau kita nanti masih ada pengalaman, ini pemula. Ya, kalau Anda suatu misal memiliki tadi Najwa tadi melamar pekerjaan menjadi penjahit. Nah, kalau Anda punya sertifikat menjahit, nah kita lampirkan. Karena kita itu sesuai dengan ada hubungannya dengan yang kita lamar. Terus sekarang penutupnya. Ini penutupnya. Penutupnya singkat padat. Dilihat bahasanya tadi singkat padat. Saya berharap agar dapat mempertimbangkan permohonan saya. Nah, itu cukup. Demikian atas perhatian Bapak Ibu. Ingat, Bapak Ibu bukan perhatiannya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Ingat, saya, karena surat lamaran kerja ini merupakan surat pribadi resmi atau semi. Mengucapkan, jangan diucapkan atau ucapkan. Ini bahasa-bahasa yang harus kita. Nah, sekarang kita cara penulisannya nanti sama-sama. Hormat saya siapa? Ya di sini. Kalau Najwa ya Najwa, tulis nama lengkap, nanti ada materai. 10.000 sekarang. Ditempel di sini, ditandatangani. Ini sebagai contoh, ya. Nah, kalau untuk inisiatif sendiri, ingat ini ada inisiatif sendiri, bedanya hanya ini aja anak-anak. Setelah dengan hormat,
setelah dengan hormat langsung yang bertanda tangan di bawah nih, tidak ada berdasarkan iklan tadi, tidak ada. Ini inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri itu contohnya begini. Contohnya, maaf ya, Najwa yang kelihatan saya contoh. Contohnya Najwa sudah lulus SMA. Lah, ingin melamar pekerjaan di SMA 2. Mungkin mendengar dari saya, di situ ada guru ekskul. Ada guru ekskul, kamu ngelamar sana. Jadi tanpa ada apa-apa langsung melamar, secara otomatis melamar inisiatif sendiri. Tidak ada lowongan, tidak ada apa, langsung mengajukan ke sana. Mungkin informasi itu dari orang lain, dari saya, dari teman guru yang lain mengatakan begitu. Jadi Najwa punya inisiatif melamar ke sana. Ya syarat-syaratnya sama dengan itu. Hanya pembukanya yang berbeda. Yang bertanda tangan di bawah ini. Nah ini anak-anakku, ini nanti praktiknya nanti secara penulisan nanti bersama-sama. Ini sebagai kita baca lagi nanti di apa itu, di contoh ya, contoh. Nah ini saya out sekarang gini. Oke ya, itu anak-anakku ya. Bagaimana? Bagaimana? Bisa diterima? Tidak muncul ya? Ya? Bisa diterima nak? Halo? Ya? Oke, terlempar ya. Oke, mohon maaf. Ya, saya persilahkan. Loh, Ya. hebat itu. Saya persilahkan. Maaf, saya persilahkan anak. Maaf, terlempar tadi sedikit. Bagaimana penjelasan? Najwa yang bertanya, mungkin ada ditambahkan? Ya udah Pak. Terus nanti kalau misalnya nulisnya di portofolio itu pakai huruf kapital semua atau ngikutin contoh yang diketik? Nah, bahasanya mengikuti contoh yang diketik, hanya saja nanti ditulis tangan sendiri di kertas folio bergaris. Syaratnya itu seperti ketentuan-ketentuan yang ada di PowerPoint tadi kan, ditulis tangan sendiri. Taruh ditulis manual dengan tangan. Bahasanya nanti ya yang seperti yang saya ketik itu nanti. Nah, nanti lowongan pekerjaannya akan saya carikan, ya, lowongan pekerjaan nanti akan saya carikan supaya 2 lowongan pekerjaan saja lah, nanti tinggal milih gitu. Kalau yang kemarin, kalau kita belajar tatap muka kemarin, menulisnya setiap anak berbeda-beda lowongan pekerjaannya. Karena di sini Bapak tidak bisa memantau satu persatu, jadi nanti saya beri lowongan pekerjaan 1, tapi dibuat sama, nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Yang membedakan kan identitas kita, ya. Identitas yang penting kita ini untuk berlatih membuat ini. Nah, ini nanti kita harus form ini harus kita simpan nanti barangkali begitu lulus atau mungkin nanti suatu saat akan memerlukan form penulisan lamaran pekerjaan yang benar. Ingat, yang benar. Surat lamaran pekerjaan semua jenisnya banyak. Yang ditulis tangan hanya surat lamaran pekerjaannya saja. Yang lain sebagai dokumen, sebagai lampiran, ya ijazah ya fotokopinya, KTP ya fotokopinya, KK ya fotokopinya. Bukan ditulis tangan, ya ditulis tangan sendiri itu adalah lamaran pekerjaannya. Mengapa begitu aturannya begitu?
Karena surat itu sebenarnya menunjukkan pribadi yang menulis. Lihat rapinya, lihat coretannya, itu Anda sudah dilihat karakter Anda, itu dilihat dari tulisan. Dalam bahasa orang mencari pekerjaan. Maka dari itu nanti kita bisa tidak bisa menulis surat harus ditulis tangan sendiri. Dikhawatirkan kalau suatu misal sini Andi tulisannya jelek. Karena mau melamar supaya diterima suruh nuliskan Roro. Nah, begitu nanti diterima jadi sekretaris, loh tulisannya kok ganti jelek. Karena biasanya akan dites dulu juga. Coba nulis ini, disuruh nulis. Atau suruh mengganti beberapa paragraf, suruh. Sama atau enggak dengan lamaran kerjaan yang Anda tulis itu. Kalau tidak sama pasti perlu dipertanyakan. Loh, tulisanmu di lamaran pekerjaan rapi bagus kok, di sini kayak ceker ayam. Nah, beda lagi nanti. Sudah pertimbangan, wah ini tidak beres, ini tidak jujur dan sebagainya, itu sudah dilihat dari itu. Jadi apapun kita tulis sendiri, tangan sendiri. Ya, nah nanti cara penulisannya belum. Cara penulisannya nanti ditulis, nanti saya praktekkan karena ini tidak nutut anak-anak, terus terang ya. Nanti anak-anak jam kedua masih ada. Tidak nutut, saya memberikan praktek. Nanti khusus prakteknya ada. Yang penting anak-anakku sudah membaca itu. Nah ini bayangkan coba, pertanyaan satu sudah memakan waktu yang banyak. Tapi anak-anakku akan lebih paham. Paling tidak kita sudah melihat di sini. Oh seperti itu, maunya apa? Maka dari itu Najwa menanyakan kok ditulis huruf kecil dan sebagainya. Nah, beda lagi Najwa, beda lagi ya. Ini kalau kita menulis surat, pemberian itu satunya mengharap kehadiran Bapak Ibu besok pada tanggal, hari, tempat, itu ditulis huruf kecil. Itu yang benar ya, yang benar itu. Tapi kebanyakan orang tulis huruf kapital. Nah, berhubung yang tanyakan Najwa tadi, berhubung ini ketentuan dari pemerintah bahwa surat lamaran kerja ditulis huruf kapital semua. Mengapa? Surat ini sejarahnya dulu ditulis huruf raid. Nah, kalau ditulis huruf raid berarti cara penulisannya seperti yang ditanyakan Najwa tadi. Diawali nama huruf kecil, diawali gitu kan tadi Najwa tanya, tempat tanggal lahir huruf kecil, terus alamat diawali huruf kecil. Itu yang benar kalau Anda menulis menggunakan raid. Nah, mengapa perubahan kebijakan pemerintah seperti ini? Karena kebanyakan apalagi anak-anak muda sekarang tidak bisa menulis huruf raid Latin. Kalau bapak masih orang zaman dulu tulisan Latin masih bagus. Anak-anakku udah bisa. Maka dari itu menulis lamaran pekerjaan ditentukan menulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Jangan mengucapkan sekali-sekali huruf besar ya, huruf kapital. Kalau huruf besar, huruf yang ditulis besar namanya huruf besar, tapi kapital walaupun kecil namanya kapital. Sudah terjawab semua Najwa ya, sudah pernah jawab semua. Mengapa alasan seperti itu ya, kita namanya ilmu itu tidak bisa kita serap sekarang, apalagi 1 jam tidak bisa. Mengapa? Ya kita berkembang. Asalkan kita sudah berpengalaman, sudah pernah tahu, nanti akan berkembang sendiri. Tidak harus itu sebenarnya. Karena saya memberi contoh ya itu dulu contohnya. Supaya anak-anak paling tidak bisa meniru itu dulu. Meniru. Tidak usah membuat besok, meniru saja. Kalau suruh membuat sendiri nanti malah bingung. Meniru. Oke Najwa ya, jelas. Nanti kurang. Kalau anak-anak bertanya, jangan hanya pada room ini saja. Saya persilahkan 24 jam lewat WA. Grup kita manfaatkan. Satu pertanyaan akan dibaca oleh teman semua. Ya, apalagi nanti ada pertanyaan, suatu misal di sini ada Lucky bertanya, suatu misal saya lemparkan dulu siapa yang bisa. Najwa bisa. Oke, Najwa silahkan menjawab. Bisa. Andi bisa, silahkan. Selvia juga silahkan.
Jadi gitu, jadi kita belajar gitu. Jadi nanti melalui WA dimanfaatkan. Apalagi kalau di WA lama ndak ada respon, Bapak sampai ngomong, coba direspon kalau kira-kira penting. Kalau salam ya tidak harus semua, ndak ada respon. Karena kalau ada respon, oh anak ini aktif dan sebagainya. Itu ya. Mungkin ada, itu Najwa sementara itu ya, ndak bisa tuntas, nanti kita pertemuan masih ada lagi dan tidak bisa langsung sekarang. Maka anak-anakku nanti kan jam 9 kan harus masuk di apa? Di materi apa? Mapel apa? Agama Islam, Pak. Agama Islam. Oke, Pak Pak Firdan. Oke, mungkin ada lagi Arif. Ini yang lakinya Arif sendiri ini yang muncul kelihatan. Arif, ada pertanyaan atau saya lihat pandangan matanya itu Andi. Ini mau lihat, mau Andi Aji ini. Ya, Andi sudah punya sebuah pertanyaan, atau kalau sudah terjawab oleh pertanyaan Najwa ya yang lain, saya persilahkan. Bapak, saya mau tanya. Siapa ini? Selvia, silahkan. Ya kan Bapak tadi bilang surat lamaran kerja itu harus ditulis tangan, harus di folio. Nah terus kalau misalkan daftar lamar kerjanya itu lewat online, kayak misalkan lewat email gitu Pak, apakah harus tetap ditulis tangan lalu di scan, apa boleh diketik? Ya, betul sekali. Kita tidak dibenarkan, ingat ya, tidak dibenarkan untuk ketikan. Lah kalau kita tulis tangan itu harus kita scan, kita kirim. Kecuali kita tulis Selvia, kecuali permintaan dari perusahaan diketik. Kan ada sendiri nanti. Kalau surat lamaran pekerjaan yang instansi yang akan menerima yang mengadakan lowongan itu menyatakan diketik, ya berarti kita ikuti aturan itu. Fleksibel kan? Ya. Jadi kita tergantung permintaan di sana. Contohnya lagi begini. Anda jangan sekali-sekali melamar pekerjaan semua dilampirkan. Yang diminta itu saja yang dilampirkan. Kalau yang diminta, persyaratan yang diminta itu kamu tidak ada, ya itu sudah salah satunya jangan melamar. Contohnya salah satunya syaratnya KTP. Kamu tidak punya KTP. Ya. Terus juga suatu misal diminta mahir berbahasa Inggris dengan bersertifikat. Kamu tidak punya. Ya jangan, itu berarti kamu sudah gugur. Dan sebaliknya, seandainya Selvia sekarang melamar pekerjaan jadi pembantu rumah tangga, contohnya ya, ke Saudi Arabia sana, lah, ya tidak perlu suatu misal, kalau bahasa Inggris jelas ya, karena sana diharapkan. Suatu misal ada sertifikat kejuaraan bulu tangkis atau mungkin sertifikat apa, ya nggak perlu itu kita lampirkan ke sana. Jadi yang perlu saja bahasa Inggris. Oh ya, bisa memasak, suatu misal ada sertifikat memasak, ya mendukung jadi pembantu. Ya, jangan ada sertifikat karate diikutkan ke situ, ya enggak tempatnya. Jadi jawaban Selvia tadi, loh Pak seperti itu. Iya, sekarang musimnya kan musim online. Ya, online tergantung permintaan dari perusahaan. Kalau perusahaan mintanya surat lamaran pekerjaan saja, tidak boleh diketik ya, di-scan. Karena ini merupakan aturan. Ya. Karena kan sistem seperti ini kan selama pandemi ini saja nak ya, selama pandemi ini. Jadi peraturan ya belum diubah. Nanti pada satu saat peraturan Anda berubah, lamaran pekerjaan diketik dengan rapi. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi sementara ini enggak. Karena di materi, di bukumu juga seperti itu. Nanti yang keluar di dalam ujian nasional ya itu. Kalau ditulis diketik, salah. Oke ya, fleksibel ya, Selvi ya. Fleksibel artinya kita mengikuti, jangan kaku. Katanya Pak Wito begini. Enggak kaku, enggak. Ya. Oke. Terima kasih. Yang lainnya. Masih waktu 5 menit. Saya persilakan. Yuk.
Andi, Aji, Roro, Intan baru nongol nih Intan. Aprilia. Pak, Ya. Aji. Bapak saya mau tanya, Aji ya. Aji itu siapa ini? Catherine Pak. Mana Catherine, nggak kelihatan Trin. Oh iya nih. Mana? Nah, bertanya kok di belakang rumah. Trin, Bentar apa? lupa. Ya, apa? Tadi kan bunyi Bapak tadi kan pakai kebahasaan yang Indonesia yang baik dan benar, habis itu yang baku. Saya belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar dan yang kebahasaan yang baku itu Pak gimana Pak? Adakah materinya? Siapa tahu Pak? Nanti ada ya. Nanti ada tapi perlu saya jawab. Contohnya ya. Iya. Nanti perlu saya jawab. Bahasa yang benar atau disebut dengan bahasa baku itu contohnya di kelas 10 mungkin 11 sudah ya. Contohnya aja ada tulisan begini anak-anakku. Ada tulisan nasihat. Anda ucapkan begitu kan? Tulisannya yang baku itu adalah pakai i. Apa? Nasihat. Nah, itu salah satunya. Artinya bahwa bahasa-bahasa yang Anda ucapkan kebanyakan bahasa tidak baku. Karena yang dibakukan itu adalah bahasa tulis. Yang dibakukan bahasa tulis. Contohnya, ada anak-anakku ada kata-kata apotek contohnya. Anak-anak membacanya apotek. Ya. Itu tidak salah, Anda ucapkan tidak salah, tapi tulisannya harus benar. Iya kan? Harus benar. Terus Apa ada tulisan baku sama nggak baku Pak? kenapa? Kenapa ada tulisan yang baku sama yang nggak Nah, baku? Baku itu berdasarkan standar bahasa Indonesia. Jadi lidah itu kan tidak bertulang. Jadi kebiasaan orang mengucapkan itu. Jadi suatu misal anak-anakku ada tulisan sering coba ada kata resiko. Anak-anak sering mengatakan kata resiko ya. Itu sebenarnya tulisan yang benar, yang baku adalah pakai i. Bagaimana? Risiko. Iya, itu yang benar, itu Ya. yang baku. Yang baku itu sebenarnya menurut kaidah. Aturan dari itu. Tapi orang-orang ya ngomong itu seenaknya sendiri. Tidak. Dan juga kebakuan ini ya tidak harus dipakai untuk lisan, tidak pakai. Tapi kalau Anda pakai ya lebih benar, lebih bagus. Karena kata-kata tadi kemarin kan ada salah kan. Berbahasa Indonesia lah yang benar dan baik. Bukan baik dan benar sebenarnya. Kalau baik belum tentu benar, tapi kalau benar otomatis sudah baik. Maka dari itu kalau Anda mengatakan risiko, bagus. Sudah Anda. Tapi orang kok risiko? Berarti temanmu pasti komentar begitu. Nasihat. Ya kan? Sistem. Itu kan dalam arti kan seperti itu. Artinya kalau Catherine menanyakan kenapa ada bahasa baku dan tidak baku, bahasa baku itu dikhususkan untuk bahasa tulis. Itu ya. Terus suatu misal ada dipersilahkan. Kata, ada hanya ya. Yang baku apa? Kalau menulis kita, menulisnya dipersilakan, tidak ada hanya. Tapi Anda mengucapkan dipersilahkan, tidak ada orang yang melarang. Tapi kalau Anda membaca dipersilakan, ya lebih benar. Apalagi coba, ayo cari apa lagi yang Anda temukan. Pak, saya mau tanya Ya, bahasa Melayu tuh loh Pak. ya, Bahasa Melayu tuh. iya bahasa itu bukan Melayu. bahasa Indonesia kok. Iya, dulu sebelum ada bahasa Indonesia, bahasa itu bahasa Melayu gitu. Terus kenapa beda Pak ya sama bahasa Indonesia? Maksudnya tidak beda jauh itu Pak. Iya, karena ada pengembangan. Dulu sebelum ada bahasa Indonesia, ya bahasa Melayu yang kita gunakan. Gitu. Di situ baku semua Pak. Ya? Ya malah Bahasa tidak. Melayu itu Sebelum ada bahasa Indonesia disempurnakan malah nggak baku semua. Bahasa Melayu itu masih belum ada kebakuan lah. Bahasa baku dibakukan itu kan mulai tahun 1972.
Kan ejaan dulu kan ada ejaan Swandi, ejaan Wanderpus, ejaan EYD, ya kan? EYD kan tahun 1972. Mulai sejak itulah ada kata baku dan tidak baku. Yang bahasa yang tidak baku, yang kebiasaan-kebiasaan turun-temurun yang diucapkan oleh orang tuanya diikuti. Tapi sudah ada aturan EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi sesuai dengan kaidah. Kalau Anda mengucapkan lisan tidak ada yang menyalahkan anak-anakku. Karena lidah tak bertulang. Tapi kalau Anda mengucapkan sesuai dengan bahasa baku, ya bagus. Nanti akan menyebar ditiru oleh teman-teman atau orang lain yang Anda ajak lawan bicara. Apalagi kalau kita sudah di lingkungan akademik, di sekolah, seharusnya kita berbicaralah berbahasa yang benar. Jangan baku, kalau baku kaku nanti. Yang benar ya. Benar apa? Yang benar ya yang bahasa baku itu. Karena kita sebagai orang intelektual, kita orang pendidikan, bahasanya harus beda dengan orang yang tidak sekolah. Kata-kata itu. Oke, coba munculkan kata tidak baku dan baku. Seperti apa lagi? Itu Katerin mungkin bisa menggali lagi mungkin kata-kata begini, ciri dari kata tidak baku itu yang sering diucapkan oleh orang. Coba bahasa Indonesianya tigu itu apa, Katrin? Telur, Pak. Telur atau telur? Bukan? Atau telur? Telur. Nah, kan sulit dibuktikan kan? Bisa telur, bisa telur, bisa. Tulisan yang benar kan pakai U. Telur, iya kan? Itu. Contohnya itu. Tapi Anda seperti kata nasihat itu sering. Ya, tapi kalau Anda sudah terbiasa, ya mungkin ya orang-orang bisa itu karena biasa. Ya tidak sekaligus langsung belajar ini langsung bisa mengubah semua, ya enggak. Nanti perbendaharaan kata kita ya pengaruh budaya juga kan? Iya, bisa pengaruh budaya, lingkungan ya. Lingkungan itu juga ya. Lah nanti anak-anakku nanti akan saya suruh menjawab ada kata baku tidak baku sekian soal nanti. Contohnya ABCD, pilihlah yang baku tidak baku. Nanti yang baku yang mana? Itu masih panjang, jadi kita mungkin juga seperti itu. Ada lagi? Nanti Katrin untuk memperdalam lagi, ingin bertanya lagi lewat chat aja ya, lewat grup. Nanti biar ditahu teman-temanmu apa saja masalah pelajaran bahasa Indonesia, apalagi yang terdengar dari apa yang saya sampaikan, entah karya sastra, entah segalanya, tanyakan saja. Sebelum saya memberi pembelajaran, ya. Bukunya Tan Malaka itu kan semuanya tuh bahasa Melayu tuh, Pak. Kadang ada beberapa kata tuh saya nggak paham. Iya, seperti ada saja, sahaja, begitu kan? Nah, iya, itu kan bahasa-bahasa dulu. Sebelum ada bahasa Indonesia. Dulu belum ada aturannya. Tapi kita lama-lama kalau kita sering memahami bahasa Indonesia pasti akan sama. Dengan kata-kata apa saja. Ya. Itu ya, Katrin ya. Karena waktu yang tidak memungkinkan anak-anakku. Saya persilakan satu lagi. Tapi yang jawabannya pendek. Ini waktu sudah 9 karena Anda sudah harus masuk ke kelas yang lain. Sudah? Ternyata hanya 2 pertanyaan, 3 pertanyaan sudah menghabiskan waktu. Tapi sudah mewakili seluruhan. Yang penting baca dulu sebelum kita praktik. Baca dulu sebelum saya beri soal. Ulangan masalah itu ada 5 tadi. Pengertian harus tahu, jenis harus tahu, unsur harus tahu dari 5 tadi. Itu aja nanti soalnya. Contohnya, berilah pengertian surat menurut sesuai dengan di PowerPoint. Ya sudah, sesuai dengan PowerPoint aja. Perintahnya begitu. Kalau suatu bisa menggunakan bahasa sendiri ya semaunya gitu. Jadi nanti bahannya dari situ. Oke, Najwa, Katrin mewakili dari teman-temanmu semua. Semoga ini menambahkan poin, menambahkan tambah ilmu pengetahuan.
karena kita seharusnya 90 menit, kita hanya dibatasi dengan 60 menit. Ini pun juga tadi hanya 45 menit. Dan pertanyaannya juga bagus. Saya harus mengembangkan pertanyaan itu. Ya, kita tidak bisa kita target bahwa belajar bahasa Indonesia sekarang harus bisa, tidak, tapi kita continue apa yang sudah diberikan, diulang-ulang-ulang, nanti akan berkembang tersendiri. Itu ya. Jadi tidak bisa kita belajar hanya 1 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, bahkan 1 tahun bisa langsung mahir, enggak mungkin. Ya. Dan juga anak-anakku kalau nanti ingin tes KUBI ya, untuk apa itu KUBI itu kalau di bahasa Inggris sama dengan TOEFL ya. Di bahasa Indonesia nanti anak-anakku akan saya daftarkan. Sudah, nanti kemampuannya seperti apa, dapat sertifikat. Hanya online aja. Ya, seperti Katrin ini kelihatannya sekali ini. Supaya kemampuan berbahasa kita sampai di mana gitu, punya sertifikat. Kalau bahasa Inggris kan menggunakan TOEFL kan, TOEFL. Bahasa Indonesia nanti ada. Ini ada diadakan oleh pengembang bahasa provinsi. Nanti akan saya sampaikan ke anak-anakku semua. Oke anak-anakku, mohon maaf karena sudah melanggar 5 menit. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mohon maaf tidak memberi kesempatan yang lain. Nanti kita kesempatan yang lain saya berikan, silahkan untuk chat di WA atau di grup kita. Apapun yang ditanyakan kita diskusi lebih panjang lagi. Melalui V-call silahkan, melalui tulisan SMS silahkan. Ya, mohon maaf. Semoga anak-anakku selalu dalam lindungannya, selalu diberi kesehatan dan selalu disehatkan. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Selamat hari libur, besok jadwal Anda libur. Ya, libur. Libur. Jadi kita pertemuan lagi hari Senin. Maka dari itu kita persiapan semua. Sebentar saya akan ngunduh absen ya. Saya akan ngunduh absen dulu. Ada apa ya? Sebentar saya ngunduh absen. Enggak. Ya Pak. Aduh. Sebentar saya ngunduh absen dulu. 1, 2, 3. Ini ada guru yang telepon. Oke, 1 file saya unduh absen untuk anak-anakku hari ini. Dan jangan lupa kita di form tetap form 1 boleh di tim atau boleh di grup. Saya persilahkan keluar dari grup karena sudah menunggu agama. Mungkin akan masuk room atau tugas, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.